Produk digitalnya kita udah jadi di bulan sebelum kamu itu nanti dapat produk digitalnya. Oke, kita mulai. Ada tiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Jadi hari ini kita akan belajar bedah pada anak. Ingat-ingatan, kita hanya belajar bedah pada anak. Materi segini banyaknya. List materinya kan ada atresi, ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Ini nggak usah bingung sebenarnya. Atresia nanti itu pokoknya yang harus kamu ingat-ingat adalah sumbatan. Sudah, pokoknya kamu kasih garis bawah itu di empat-empatnya ini entah atresia esofagus, duodenum, jejunum, biliar, semuanya itu sumbatan. Nah, terus kalau nanti yang misalkan hipertrofi, pylorus stenosis, HSP itu ada yang namanya itu dia itu hipertrofi stenosis pylorus ataupun hipertrofi pylorus stenosis itu ada yang menyebutkan. Nah, ini biasanya itu terjadi pembesaran pes gitu toh. Tapi kalau nanti yang volvulus ataupun intussuscepsi, dia ini sama-sama sumbatan, tetapi dia ini kayak sedotan itu deh. Sedotannya itu nekuk. Khususnya nanti itu nekuk. Terus begitu halnya yang NIC, necrotizing ini ya, nanti terus Hirschsprung, malformasi dan lain sebagainya, ini gampang malah yang ini. Tetapi nanti yang bikin overthinking di AIPGI, AIPGI biasanya itu mengeluarkan soal dari atresia sampai volvulus. Di antara ini mesti keluar dua biasanya kalau AIPGI. Nah, ingat-ingat, gak usah bingung. Nah, nah ini di Bincang kamu diajarin yang pertama, enaknya materi bedah, terapinya sama. Tidak tahu kamu. Jadi, aku mesenin dia dari sekarang. Ketika sudah membahas materi bedah tiga ini, terapi itu pikirkanlah semuanya itu feeder. Ataupun kalau di UGD ngomongnya nidar. Ya, nah, jadi kalau di Ingenio A, B, C, D, E. Kan gitu dong. Di Medico juga sama A, B, C, D, E. Lah, kenapa di Bincang kok nggak ditulis? Karena mindsetnya ketika materi bedah, tentunya yang diperbaiki awal itu adalah ABC-nya. RW, breathing, circulation. Ngerti tiga. Itu kan sudah makanan sehari-hari kita. Pokoknya ada, oh nafasnya bagus, apakah nafasnya diperbaiki? Nggak usah. Oh, terus kemudian sirkulasinya nggak bagus, Mas. Ya udah dikasih, digerocok cairan aja. Di bedah kamu tidak akan memasukkan obat epinefrin, dobutamine, dopamin, nggak mungkin. Itu materi jantung. Nah, jadi kita main strateginya di sana. Jadi ingat-ingat, ketika ada perdarahan kok pasiennya sudah mulai lemas, berarti gerocok cairan. Tetapi kalau terapi-terapi lainnya, ada lihatan fasting. Fasting ini apa? Puasa. Kenapa kok disuruh puasa kira-kira? Dia Mau apa? eh, Mau, oh, mau operasi nanti itu ya. Terus kemudian infus. Ya, di infus kan digerocok cairan. Dekompresi. Dekompresi ini nanti pakai NGT ya, buat jalan lahir. Jalan lahir. Jalan masuknya makanan juga. Kalau misalkan nanti sudah itu ya, terus nanti mempermudah. Terus antibiotik ini adalah antibiotik profilaksis. Gitu. Nah, selain fasting untuk puasa tadi, tentunya nanti ketika ada sumbatan pada saluran cerna ini tadi, dia makan kan yang ditakutkan adalah tersedak. Makanya perlu dilakukan NGT. Itu ya. Jadi pokoknya mindsetmu dari sekarang. Semua materi bedah, terutama pada GI tract, puasa. Ingat-ingat. Kita baru masuk ke yang namanya atresia esophagus. Kamu lihat SKDI-nya berapa itu? SKDI 2. Kalau SKDI 2, kamu kompetensinya hanya mendiagnostik, hanya melakukan pemeriksaan penunjang, dan tahu alasannya kenapa dilakukan pemeriksaan penunjang.
Ya, artinya apa? Kita sudah tahu. Oh, terapinya di sini aku nggak usah ngafal teman-teman. Nggak bakal keluar terapinya. Cuma tata laksana awal apa? Ya itu tadi cuma feeder itu tadi ya. Lah, tadi atresia kan sudah tak kasih tahu. Artinya apa tadi sumbatan. Lah, kalau kita ngomongin atresia esofagus ini sumbatan, sumbatannya kan di esofagus. Esofagus kan di sini, Dek. Tenggorokan sini dong. Apa yang terjadi kalau misalkan tenggorokan kita tersumbat? Kalau dian tersedak aja gimana biasanya? Waduh, terus apa lagi kira-kira? Ayo, Bisa ini nggak bisa Pak. makan. Pasti nggak bisa. Ini ingat-ingat, ini anak-anak. Jadi kita akan mempelajari anak-anak. Anak-anak kalau tersedak yang ditakutkan selain batuk-batuk itu adalah apa? Sesak. Ya, bahkan membiru nanti. Jadi ingat-ingat. Nanti setelah atresia semua tak jelaskan ya. Nanti ada plot twistnya nanti. Nah, yang paling penting karena dia ini kan masih anak-anak. Anak-anaknya itu pas kapan, Mas? Biasanya baru lahir. Baru lahir sampai usia 3 tahunan lah. Tapi kalau 7 tahun terjadi atresia esofagus sangat tidak mungkin. Ya, jadi ini benar-benar bayi baru lahir, usianya sekitar 1 tahun sampai 2 tahunan, di mana organ-organ dari si anak-anak ini masih belum sekuat itu ya. Jadi makanya di range 2 tahunan. Ya pasti ketika ada sumbatan pada esofagusnya, ya keluarnya ya pasti muntah dong. Muntah proyektil non biliar alias tidak hijau. Loh Mas, kantung biliar itu ada di mana sih? Jadi urutannya gini, orang saluran cerna itu kan dari mulut, tenggorokan nanti kan ada esofagus, ya masuk ke lambung, baru nanti masuk ke hepar ya, alias nanti sebelum masuk ke usus ini kan ada yang namanya kantong biliar. Ingat-ingat, pembuluh organ biliar ini itu adalah pemberi warna. Pemberi warna makanya tae gini itu warna kuning. Ada yang warna hitam. Ya, misalkan perdarahan nanti kan hitam. Kalau misalkan nanti bahan-bahan itu tadi masuk, sudah masuk sampai ke biliar, kira-kira warnanya berubah nggak? Berubah. Oke. Pun nggak usah sampai ke biliar. Pernah muntah biasa kan? Ya, puas napu, pas wae mah. Ini kan pernah muntah kan? Kalau misalkan muntahnya itu tadi dari lambung, pasti warna makanan berubah kan? Oke. Jadi ingat-ingat, kalau muntahnya ini tak kasih hafal yang paling gampang aja deh. Kalau misalkan lambung, nanti masalahnya di atasnya lambung, organ di atas lambung. Apapun itu, entah esofagus ya, dia itu pasti makanannya itu nggak akan berubah. Kenapa? Kan masih belum masuk ke lambung. Oke? Nah, karena dia ini ada sumbatan pada esofagusnya kan di sini. Kira-kira ketika dia itu, anak-anak kan konsumsinya apa sih? Gak susu ya, ASI dong. ASInya balik. Balik karena gak bisa masuk. Kosong nggak lambungnya? Kosong. Kenapa? Nggak bisa masuk. Kenapa? Makanya karena dia ini tidak bisa sampai lambung. Lihat itu tanda kedua. Anak kelaparan. Tidak tahu kan kenapa kok anaknya tambah kelaparan belum? Nutrisinya nggak bisa masuk kok. Nah, terus faktor resikonya adalah polihidramnion alias dia ini nanti ketubannya sudah pecah. Biasanya karena ibunya sudah ketubannya pecah, terus dia ini bayinya preterm. Nah, faktor resiko ini nggak usah diingat-ingat. Ya, nggak usah diingat-ingat. Yang penting kamu tahu ketika ada muntah proyektil utamanya. Cairan nggak bisa masuk, nutrisi nggak bisa masuk, balik terus anaknya kok merasa kelaparan, kayak orang diem-diem aja. Oh, ini kayaknya masalahnya di esofagus. Kenapa? Karena nutrisi masih belum masuk ke dalam, kan masih di luar di sini. Nah, nah, biasanya kalau ada sumbatan-sumbatan ini ketika kita koas kan NGT aja dulu, NGT aja dulu. Nah, makanya ketika dilakukan pemasangan NGT itu, dia itu kan masuknya kurang dari 10 cm.
Iyalah, NGT masuk ke sini yo, nekuk dong. Tahu kan bentuknya NGT itu kan sangat fleksibel banget. Bayangkan kalau dia ini ada sumbatan lah pasti nekuk kayak gini. Makanya nanti tekukannya dia itu mirip dengan koil. Makanya dinamain koilet NGT itu loh. Itu kayak selangnya itu lagi nekuk itu. Sudah. Ya. Nah, ada nggak Mas pemeriksaan penunjang lain? Ya udah di foto torak dan juga abdomen. Ingat anak-anak ini toraknya kan masih kecil. Otomatis yang difoto kan sama abdomennya juga. Apa yang tampak nanti kira-kira? Ingat mekanisme awalnya dia itu. Nutrisi nggak bisa masuk. Lambungnya kosong nggak? Oke. Dian pernah kan, misalkan telat makan kok pengen sendawa terus. Orang makan sendawa terus. Kenapa orang sendawa? Karena terlalu banyak gas. Makanya nanti gambarannya apa itu? Gasless abdomen. Jadi ingat-ingat yang di gambar ini ya, gambar yang di bawahnya kulit NGT, lambungnya itu kan kelihatan kosong itu. Kayak orang kelaparan. Itu ya. Jadi ingat-ingat aja, oh atresia esofagus, dia itu sumbatannya pada esofagus. Esofagus itu di atas. David ini ngomong, esofagus itu di sini, lambung itu di bawah. Berarti nutrisinya nggak bisa masuk. Ya jelas terjadi muntah. Aman sampai sini. Wes. Tipe-tipean kayak gini ini deh, nggak usah dihafal no. Ya, lek aku mesenin anak-anak deh belajar bedah ini nggak usah lah klasifikasi esofagus tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Cuma kalau pengen tahu sebenarnya kalau yang tipe A ini adalah tidak adanya suatu fistula. Fistula itu kayak apa ya? Ya semuanya sumbatan ya, tapi kayak suatu benjolannya itu tidak ada. Terutama di mana? Di trakeanya itu tidak ada masalah. Jadi tipe A hanya murni di esofagus, ketikatnya kayak gitu. Tapi kalau tipe B itu ada di bagian proksimal esofagus dan juga di trakea, kayak gitu toh. Tapi ngapain dihafal no? Kan gitu kan? Yang penting di SKDI 2 kamu hanya mendiagnostik sudah, daripada nanti overthinking kemana-mana ya. Nah, nanti yang tertakutkan karena ini sudah gampang, akhirnya klasifikasi yang susah itulah yang dihafalkan terus. Jangan ya, aku ngeman di sananya ya. Nah, jadi bisa tak lanjut. Nah, sebelum saya benar. Nah, aku men-skip halamannya ya. Kan ada halaman 5 ini, kan ada atresia dedenum, jejenum, terus nanti ada atresia biliar, sama HSP, hipertrofi stenosis pylorus. Nah, kita ke yang namanya HSP terlebih dahulu, ataupun hipertrofik stenosis pylorus. Ingat-ingat kan ada S-nya. S, hipertrofi stenosis pylorus. HSP, dia itu ada di mana? Di lambung. Lambung. Ingat-ingat. Jadi ben urut, makanya tak skip. Ya, jadi tadi makanya kenapa kok tak skip ben urut. Setelah esofagus, berarti lambung. Ya, bayangkan nih, lambungnya ngapain? Kalau hipertrofi kan terjadi pembesaran. Wes ya, hipertrofi pada lapisan sirkuler pilus dengan lumennya menjadi sempit. Ini podo-podo sumbatan kan? Makanya kenapa saluran pilorusnya menjadi lebih panjang. Padahal kalau kita ingat-ingat pilorus ini ada di mana? Pilorus itu kalau kamu lihat di gambarnya, itu ada di mana itu? Di setelah esofagus, seret, kan lambung dong. Batasnya, ini misalkan organ lambung. Terus ini kan tadi esofagus dong, ini lambung. Di sini yang mau mengarahkan ke usus nanti. Lah karena dia ini terjadi bengkak besar odem lah. Kita pakai istilah paling gampang adalah odem, bengkak. Buntu juga enggak? Nah, dapat sampai sini.
Oke. Tapi kira-kira karena dia ini sumbatannya ada di bawahnya sini, bawahnya lambung. Kira-kira lambungnya terisi nggak? Terisi. Terisi, bagus. Lah, lambung kan kantong. Karena dia ini ada sumbatan, kalau orangnya makan terus, andai kata makan terus, makin membesar nggak? Nanti membesar gini nggak? Oke ya, setuju ya. Kira-kira kayak gitu, pasiennya tetap muntah apa enggak? Bisa. Ini pasti muntah balik. Kan terlalu banyak nutrisi tapi nggak bisa terserap dong. Akhirnya balik kan. Makanya kenapa di sini gejalanya masih muncul proyektil tidak hijau kan, gagal tumbuh dan malnutrisi. Yo iyo kan terjadi sumbatan tuh ya, ya kan? Tahu bedanya sama atresia esophagus? Kalau atresia esophagus kan di sini, jadi langsung balik. Tetapi kalau HSP, oh di bawahnya lambung. Artinya apa? Makanan bisa masuk lambung. Berarti lambungnya terisi. Tapi kalau atresia esophagus tidak terisi dengan gas. Kira-kira kalau di NGT, NGT-nya masih bisa masuk nggak sampai? Bisa. Makanya tidak ada gambaran koilet NGT dia. Ya kan? Kalau kayak gitu itu ya selalu rewel dong. Dan selalu pengen minum. Nah, tadi dia kan tidak kasih tahu. Nutrisi masuk, tapi kan buntu. Makin membesar, makin membesar. Makanya ketika dipalpasi perutnya, lambung sini, kira-kira kayak keras isi makanan. Iya, tahu. Makanya nanti akan ketemu biji zaitun ataupun olive masa yang berbentuk olive kayak gini. Ya lambungnya lambung ini loh. Lah ketika dia ini penuh dengan makanan, dia disentuh, dipalpasi keras nggak jadinya? Ya itu beda kan? Jadi sudah bisa membedakan antara atresia esophagus sama HSP dari situ. Nah, ini PR-nya Dian karena gejalanya kan terlalu gampang nih. PR-nya karena dia ini SKDI 2, kamu harus tahu diagnos apa pemeriksaan penunjangnya sampai diagnostik. Pemeriksaan penunjangnya karena dia ini HSP nanti itu ada yang namanya BNO sama barium mil. Ya, ingat-ingat ada pemeriksaan foto BNO sama barium mil. Nah, kalau BNO ini foto BNO nanti akan ditemukan single bubble. Nah, tahu nggak kenapa kalau ada single bubble? Kan dia ini di gampangannya ini kan cuma satu tok toh. Bubble itu yang warna hitam, BNO single bubble itu kan kalau tadi kalau yang atresia esophagus ingat nggak bubble-nya dia itu hanya ada di mana? Di lambungnya toh. Tetapi ini kenapa Mas kok single bubble? Kok kayak hampir semua perutnya kok hitam? Kan penuh dengan udara dong. Satu. Kalau perhatikan itu di gambar apa? Di gambar lambungnya itu kan sedikit lebih putih kan? Yang langsung. Iya. Lah, iya, artinya kan lambungnya terisi tuh. Setuju kan? Tapi kalau usus-ususnya, anu isinya kan. Ketika usus gak anu isinya kan berarti penuh dengan udara. Gitu. Makanya dia itu dinamain single bubble. Cuma aku lihat dulu deh. Ingat-ingatnya adalah BS Bumi Solawat. Bumi Solawat itu kan B-nya adalah BNO, S-nya single bubble. Loh Mas, tapi nanti takutnya kan yang lain-lain kan ada pemeriksaan BNO tuh. Gimana caraku ingat-ingat sih HSP itu pasti single bubble lah itu. Oh, singkatannya dia aja HSP S single bubble. Ini ada tujuannya ya ngomong single tak urut ini kinggo. Plot twist urut mari kinggo ya. Tetapi ketika dilakukan pemeriksaan barium mil, ya barium mil ini kan berarti pakai cairan yang dimasukkan tuh. Nanti itu akan ditemukan mushroom sign, ya, umbrella sign, ya, string sign, caterpillar sign.
Lale aku inget-ingetnya adalah, lah wong ini tadi aja sudah kayak olive mas. Ya, lah kalau kita ngomongin olive ini kan inget-inget film Popeye. Bisa bayangkan wajahnya olive yang di film Popeye. Wajahnya kan kayak payung itu kan, gepeng. Nah ini, mushroom kan jamur toh. Nah bentuknya jamur kan kayak payung. Wajahnya olive sih kan kayak payung juga. Sama Strixen ini ya juga sama. Mirip dia loh. Lah yang Caterpillar Sen itu tetap single bubble itu masih dia. Itu media. Iya, yang lain-lainnya enggak itu. Oke, jelas. Oke. Kalau Rachel dulu. Jadi Ah, kan kalau yang pertama yang esophagus. apresiasi tadi kan dia gambarannya kan Hmm, lebih putih atau gas. Kas. Terus kalau yang di KSP ini dia gambarannya lebih gelap enak percaya. Nah, ini cairannya itu tadi. Mana ya sampai sini ya. Dan yang harus diingat-ingat, atresia esophagus NGT gak bisa masuk. Berarti temukan koilet NGT. Tetapi kalau misalkan dia ini HSP, oh ono S-nya. Single bubble. Di IG selalu mengeluarkan foto BNI. Itu ditulis, ditemukan udara bebas yang disebut dengan single bubble. Apa diagnostiknya? Ya HSP. Enaknya beda itu deh. Nanti itu selalu dari pemeriksaan penunjang hasilnya apa? Itu adalah kata kunci. Tuh ya. Jadi kayak tadi atresia esophagus berarti koilet NGT. Tetapi kalau yang HSP adalah single bubble. Oke, aman? Oke. Sekarang karena ini sudah aman nih esophagus lambung, kita balik lagi ke slide nomor 5 ya. Kita balik pena atresia dedenu, jejenu, apa artinya duo itu apa? Duo itu apa? Nek kamu duo, sing dua. Berarti nanti tanda atresia dedenu bacaan itu ono gambaran apa itu? Double. Nah ya udah. Jejenum ataupun zeyenum kan. Z itu ada berapa cabang gitu. Ini huruf Z kan tulisnya kan ini. Seret. Satu, dua, tiga. Berarti ono apa gambaran apa? Triple. Lah ya wis urut kan. Mari teko esophagus, lambung, usus. Kan ngono kan. Tadi kan ini toilet NGT, single bubble, duodenum double bubble, jejenum triple bubble. Ngono dong. Kira-kira lek gangguan saluran cerna itu muntah nggak? Saluran. Gangguan saluran cerna kan pasti keluar lek gak muntah ya diare kan. Ya ini apakah ada muntah? Ya muntah. Cuma bedanya apa? Lihatin di sini. Terjadi beberapa jam setelah bayi dilahirkan. Kan lahir loh bahkan wis kena kayak gini iki. Lihatin. Muntahnya berwarna hijau. Nah, ini plot twist ini. Tadi esophagus HSP apakah muntahnya warna hijau? Karena kan dia ini baru keluar lambung, wis buntu. Kalau yang HSP kan gak iso kena nang ngene kantong biliar. Kantong biliar kan dekat dengan hepar, terus arah ke usus. Nah kalau sudah masuk kantong biliar berarti warna hijau. Gitu ya. Mas, berarti besok ketika AIP ataupun UKM PPD-nya, terus kok ada keluhan muntah, muntahnya biasa. Berarti aku nggak boleh dong. Diagnosis atresia deden nggak boleh. Ya paling nggak curiganya cuma dua. Ya meskipun semuanya keluhannya muntah, tapi muntahnya kan ada ciri khasnya. Nah, terus tanda yang kedua adalah distensi abdomen. Positif terbatas pada bagian epigastrium. Ya perutnya kenceng, ya nyeri, ya. Terus ketika dilakukan pasase mukoniumnya normal, normal aja. Cuma kan terlalu masalah ini kan perutnya kenceng kan aneh. Ya, kenapa ini bayinya kok muntah warnanya hijau? Nggak mungkin lah, atresia esophagus nggak mungkin.
Terus HSP juga nggak mungkin pasti masalahnya di usus nih. Loh, faktor resikonya lah bersama. Polydramnion, sindrom Down dapat dicurigai untuk atresia DNA. Tetapi ingat-ingat, foto BNO-nya membedakan antara atresia duodenum sama jejunum itu hanya dari foto BNO. Oke, kalau duodenum berarti double bubble ya. Loh, aku ngomongin double bubble itu, ono warna hitam, ya hitam koyo bulat dua kayak gini ini ya. Ini kan ono dua tau. Hmm. Nah, itu kan double bubble. Udara. Tapi kalau jejunum ya ono tiga udara. Ya, gampang dong. Di sini ada ini loh, Apa? terjadi beberapa jam setelah Oh, dilahirkan. Sementara ini dia betul. kalau baru dilahirkan kan berarti belum Mm-mm. berefleksi. Good. Nah, jadi ingat, biasanya bayi ini setelah dilahirkan, dia itu kan langsung diberikan inisiasi menyusui dini ya. Nah, itu biasanya ASINya keluar, tapi kok bayinya malah muntah-muntah. Terus kok bayinya ini bener nangis, tapi kok perutnya dia itu kenceng ya. Harusnya bayi baru lahir ini ketika dilakukan sentuhan, aman-aman aja. Dilakukan perkusi aman-aman aja. Tetapi kenapa nih kok pada kasus atresia duodenum sama jejunum ini nanti perkusinya tanpa apa? Ya sangat hipersonor dia. Kenapa? Nah ini kan penuh udara ini. Gitu lah. Tapi kalau misalkan kenapa Mas kok beberapa jam setelah melahirkan, artinya apa? Ketika dia itu dalam perut ibunya, dia ini tidak mendapatkan nutrisi. Sehingga gampangannya ususnya ini mau kelet. Ono bagian usus yang kelet. Kayak kita unboxing barang yang baru, biasanya kalau penutupnya ini kan ono sing dibuka kan langsung enak. Terus kok ada yang masih nempel pabrik. Lah kayak gitu. Itu sejarahnya ya. Tapi kalau membedakan antara duodenum sama jejunum, cukup dari foto BNO-nya aja. Duodenum, oh duo, duodenum berarti double bubble. Yeyenum ataupun jejunum, ini kan nggak usah Y deh. J ini kan tiga garis. Seret, seret. Nah, berarti triple bubble. Gitu. Aman? Oke. Nah, ini kita bahas yang atresia bilieran. Nah, setelahnya ini baru tambah gampang enak mana ini ya atresia biliar ini deh. Atresia biliar. Biliar tadi ini kan kantong biliar ya. Tadi kan aku ngomong bahwasanya biliar ini adalah pemberi warna. Kan ngono. Bisa pemberi warna feses. Terus tadi juga sudah tak kasih tahu bahwasanya kantung biliar ini juga dekat dengan hepar, dekat dengan usus kan gitu. Kelihatan gejalanya ini apa? Jaundice. Jaundice kan kuning seluruh tubuh. Loh kenapa Mas kok bisa? Ingat, kantongnya dia ini dekat dengan hepar. Kan gitu. Fungsi dari hepar kan metabolisme tubuh. Menghilangkan racun. Racun ini kan dari makanan. Bayangkan kalau ada sumbatan di sana. Bisa bekerja nggak heparnya? Nggak bisa. Makanya rusak dong. Jaundice, hepatosplenomegali. Organ-organ lainnya. Itu membesar. Ya, termasuk hepar dan juga lien ataupun limpa spleen gitu ya. Terus lihatan ini BAB-nya berdempul kayak gini BAB-nya. Nah, ini kata kunci yang sangat sering BAB dempul ini. Kan pemberi warna pemberi warna feses. Lah kalau ada sumbatan di situ, ya fesesnya bisa keluar. Loh Mas, kenapa fesesnya bisa keluar? Kan makanannya kan diserapnya di situ. Tetapi kalau bahan-bahan makanannya keras-kerasnya kan bisa keluar, tapi gak ada warnanya. Gampangannya kalau print-printan itu cartridge rusak. Jadi kalau biliar di printer itu adalah cartridge-nya. Nah, Mas, ini
Muntah-muntahan ada apa enggak? Ada muntah biasa. Kan saluran cerna toh. Tapi kan nggak usah diingat-ingat. Yang harus kamu ingat-ingat adalah BAB dempulnya. Di Hmm. sini ya. Lihatan ini idiopatik dong. Muncul saat usia 2 sampai 5 mingguan. Inilah yang ditakutkan pada kasus anak-anak dengan breastfeeding. Breast milk jaundice itu nanti kalau dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan gangguan pada kantong biliernya. Nah, ini yang paling ditakutkan. Ini gak usah dihafal, no. Lah kamu cukup ngafal itu apa jaundice. Oh, jaundice kan kuning seluruh tubuh. Berarti ada masalah pada organ hepar atau liver. Yo pasti profil livernya lihat nih naik semua dong. Hiperbilirubinemia. Gak usah dihafal no angka totalnya ini yo. Engkau itu ada ya hasil lab itu ya. Kan jaundice sudah hiperbilirubin. Nah, SGOT, SGPT-nya yo naik dong. Kan fungsi livernya naik. Makanya kuning. Lek gak ada kuning ya gak mungkin fungsi livernya naik. Nah, nanti ikterus boleh nggak Mas? Ikterus kalau sudah ikterus aja itu sudah termasuk tanda dari atresia biliar ya. Kan jaundice kan kuningnya seluruh tubuh. Tapi kalau ikterik kuningnya di sklera mata kan gitu. Aman dong. Nah, terus USG-nya tidak ditemukan vesika velea ataupun sisa ductus biliaris ekstrahepatik yang fibrotik. Iku opo sih Mas? Triangular cord sign. Ya. Ingat-ingat tadi kan aku masih tahu kantong biliar ini tadi kan seret teko lambung, hepar, usus. Tiga dong, 3 titik kan. Dia ini kan titik utama, makanya nanti ketika ada masalah akan ditemukan triangular cord sign. Bedanya kalau atresia biliar, pemeriksaan penunjang yang dipakai adalah USG. Ya, diurut tadi kan atresia esofagus, fototorak, torak abdomen. Tapi kalau HSP kan ono BS Bu Yolawa tadi kan BNO ya, terus sama bariumil. Pokoknya BB, BB yang semua. Terus kalau atresia dedeno, ya yeno, BNO, atresia biliar, USG sendiri. Ditemukan apa? Triangular cord sign. Loh, terapinya diapakan? Feeder dong. Semuanya feeder, makanya gak jadi hafal no. Ya, rujuk ya. Nah, dilakukan apa? Operasi Kasai. Jadi ini gampangnya tekniknya ya. Tekniknya adalah operasi Kasai. Nah, itu harus dilakukan ketika bayinya kurang dari 2 bulan. Gold standarnya selain dilakukan USG, dilakukan apa? Laparotomi, kolangiografi. Laparotomi kan dibuka deh. Kolangiografi baru dimasukkan kameranya, kamera kecil lewat ductus biliernya. Gitu. Tapi biasanya kalau di UKM PPD, itu USG-nya ini loh yang sering dikeluarkan. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Masih aman. Masih aman ya. Coba deh soal nomor 1. Jolali pertanyaannya dulu yang dibaca baru skenario. Triknya gitu. Pernyataan yang tepat pada kasus ini adalah ada bayi berusia 1 hari datang dengan keluhan muntah nipah setelah minum ASI bayi tampak kelaparan kalau tapi setiap minum ASI selalu muntah dari pemeriksaan fisik tampak siarosis. Keluhan yang dirasakan yaitu batuk dan selalu tersedak. Cawelas ini. Cawelas ini. Cawelas ini. Pernyataan yang tepat. Nah, nggak usah ngomongin pernyataannya dulu deh. Kira-kira diagnostiknya apa kalau dari ceritanya ini? Ini apresiasi It's good. Kok bisa tahu atresia esophagus dari apa? dari Indonesia Bapak Lapangan. Benar. Sianosis sama ingat muntah. Ya. Loh, kenapa kok muntah ini? Kira-kira kan ada sumbatan. Biar kita tahu ada sumbatan,
berarti harusnya dimasukkan apa? NGT. NGT kira-kira nanti bisa masuk nggak? Nggak bisa. Otomatis nasibnya si NGT-nya akan nekuk. Kalaupun melengkung. Nah, tahu nanti melengkungnya itu dari apa? Foto. Foto apa? Torak abdomen. Lah, tinggal dilihat di sini. Mana? Jika dilakukan foto PSU jelas bukan. Itu apa? Single bubble tadi. Ini yang atresia Single bubble. yang HS. HS ya. Oke. Yang B lihat itu. Jika dimasukkan NGT didapatkan gambaran koilet NGT ini betul. Tuh. Yang C pada pemeriksaan fisik tablet dijumpai seperti biji zaitun. Ini juga HSP. HSP. Good. Benar. Terapi definitif dilakukan operasi kasai bukan ini tadi yang terakhir. B. Biliar. Terus yang E. Dan pemeriksaan USG dapat dijumpai gambaran fisik awal ini juga biliar. Good. Tetap. Gampang dong. Sudah bisa, sudah bisa. Selain ditemukan gambaran koilet NGT, nanti pada kasus atresia esophagus ditemukan apa lagi pada abdomennya? Single. Atresia esophagus. Ini Orang kalau mah aja, plus glasses abdomen. Ya, jadi dia ini kekurangan. Ya, yo nomor 2. Wis bisa analisisnya gitu ya. Cara belajarnya gitu kayak PPD. Jangan soal titik-titik ya itu nih opsi yang lainnya blind kok. apakah diagnosis yang paling tepat bagi berusia 20 hari datang dengan keluhan kuning yang dirasakan sejak 2 minggu. Ibu pasien mengatakan bahwa BAB-nya tidak ada apanya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pembesaran pada hepat dan spleen-nya. Pada pemeriksaan lab didapatkan kadar bilirubin yang meningkat serta peningkatan fungsi hati. Pada pemeriksaan USG didapatkan gambaran retinal oxide. Oh, tambah dikai gejala yang enak banget ini ya. Apa? Atresia biliar. Atresia biliar. Ini tipikal soal UKM PPD yang nomor 2. Nah, yang nomor 1 ini AIBG. SCT nanti itu kayak nomor 2 skenarionya. Tapi bedanya nanti yang kayak dokter sudah melakukan pemeriksaan fungsi hepar. Ternyata ditemukan SGOT, SGPT-nya naik. Apakah mungkin pada kasus atresia biliar? Tengok tahu. Jadi kamu tinggal kasih skor setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pengen tahu. Ya sama aja kan. Lebih enak. Orang yang suka nggak teoritis banget, seneng. Aku juga seneng. Aku mau masih misalkan belum ujian ya, aku sangat memilih SCT. Jadi masih ada peluang ya. Kalau kayak gini ini, gak jawaban A, B, C, D, E pasti salah kan. Itu kan masih ada skor apa ya? Skor yang enak lah, toleransi. Nah ini kan atresia B, R, C. Aku pengen tako. Nah ini kan definitifnya kan sudah jelas ya Kasai tadi. Tahu nggak gold standarnya tadi apa? Buka protein. Lapa, Tony, kolangografi. Ya, wes. Atresia duodenum ditemukan apa? BNO-nya double. Good. Jejunum. Good. Atresia esophagus ditemukan Bisa koilet apa? sign. Koilet NGT. Jangan NGT. lupa. Ataupun ditemukan depannya G. Glassless abdomen. Kalau HSP? Kalau HSP dia Single bubble. Nanti akan hafal dengan sendirinya kok. Seret. Yo, nomor 3. Oh, ini terapi. apakah terapi yang paling tepat? Terapi yang paling Paling tepat. Berarti kan nama lainnya apa? Definitif. Ya.
Tapi harus bisa diagnostik dulu kan berarti. Coba. Jadi berusia 20 hari datang dengan keluhan kuning yang dirasakan sejak 2 minggu. PMP-nya tidak ada warnanya, sama kayak suami Sama, berarti diagnosisnya apa? depresi. Atresia biliar. Ya, loh. Berarti terapinya apa? Definitifnya. Ini kan definitif ini. Laparotomikon. Iku lah gold standar. Oh iya, Kasai. Kasai. Ya, wes lek terapinya di antara atresia duodenum jejenum yang pasti ditakoni sing rada aneh-aneh itu biliar. Kasusnya banyak di Indonesia soalnya. Atresia biliar ini. Oke, so, wis bisa loh. Ayo, sip. Nomor 4. Berarti gold standar. Gold standar. Lain-lainnya ini enggak boleh. Ya, observasi enggak kuning menghilang. Ya enggak lah, mate enggak ada ya. Pemberian ASI yang adik kuat ya percuma. Malah BAB terus-menerus seperti dempul. Kasihan. Ya, nomor 4. Apakah diagnosis yang paling tepat? Diagnostik. Bayi 1 bulan dibawa ke IGD dengan keluhan muntah nyemprot, tidak berwarna hijau, bayi rewel, selalu ingin minum. Pasien mengatakan akhir-akhir ini anaknya susah untuk naik berat badannya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan seperti ada massa bulat seperti buah zaitun. Pada pemeriksaan BNI dengan barium didapatkan gambaran seperti jamur. Jelas. D. HSP. Gitu. Kok bisa tahu HSP dari apa? Dari muntahnya ini dia tidak berwarna hijau. Terus? Terus dari kan dia muntah terus juga Hmm, susah naik berat badan. Oke. Berat tidak. Oke, bagus. Terus dari pemeriksaannya didapatkan massa bulat seperti buah Good. itu. Terus pada pemeriksaan BNO-nya ini ada Barium. gambaran seperti jamur. Nah, tapi kalau BNO-nya nanti andai kata ditanyain pada pemeriksaan BNO ditemukan apa? Single. Single bubble. Ya. Jadi ingat-ingat sebenarnya kita baca skenario awal aja sudah bisa melakukan diagnosis banding loh ini. Keluhan muntah menyemprot, berarti kan proyektil tidak berwarna hijau. Berarti kan kemungkinannya cuma 2, esofagus ataupun HSP. Ya kan? Nah, atresia esofagus nanti BNO-nya ditemukan ini atresia reses abdomen atau oke, sip. Kalau duodenum Dulu BNO-nya ditemukan ini bubble jejunum. triple. Kalau atresia biliar tadi itu titik tengah ono lambung hepar usus triangular. Jadi dia ini kan koyok sudut ini triangular form. Nah, jadi makanya tadi yang tak ulang-ulang kan ojo lupa jangan single sign, jangan single bubble double bubble. Terus kan mau triple bubble tuh. Triple bubble kan yang jejeno. Tapi kalau kita ke atresia biliar, itu gambarannya adalah triangular cord sign. Mantap. Apa? Definitifnya atresia biliar. Yaitu Definisinya kasai. kasai. Terus nanti kalau yang gold standarnya kolangografi. Yes. Mandom. Loh, cek mana soalnya nomor 5. Enak. Dibanyakin latihan soalnya ini, WN. Tuh, tidak jelas ini. Diagnosis yang paling tepat pada pasien. Misalnya dia ada bayi berusia 3 hari dalam doa keluhan muntah berwarna hijau yang dirasakan sejak dari dewasa. Ibu pasien mengatakan dulu saat memiliki riwayat air ketuban yang banyak. Pada pemeriksaan fisik didapatkan perutnya membesar yang terbatas pada pemeriksaan BNI didapatkan
Jelas sih kita. yang paling kuat dan atresia duodenum. Atresia duodenum. Kok tahu atresia duodenum? Kok tahu? Dari apa ya? Dia warnanya Heeh. Warnanya apa ya? eh warnanya hijau. Good. Yes. Terus ada riwayat Ya, oke lah riwayat itu. Tapi fisiknya lihat. fisiknya porosnya besar. Loh, sesuai teorinya kan. Tapi BNO-nya lihat apa itu? BNU-nya didapatkan gambaran dahulu. Nah, kalau diganti BNO-nya ditemukan triple bubble berarti. Terus ya jejer Nah, kalau misalkan hasil USG-nya dia itu triangular quartile. atresia. Ya, coba berarti opsi A HSP. HSP ini pada BNO ditemukan SP pada BNO ditemukan single bubble. oke single bubble. Tapi kalau bariomil nanti ditemukan apa? Ojo ya koncone OPY. Oh, dari umbrella sign. Umbrella sign ya. Terus mushroom sign kan masuk itu ya. Gitu enak ini ya. Enak kan beda itu. Enak pakai gambar-gambaran itu ya. Kemarin ada dua sih. Pusing, nggak apa-apa nanti di review lagi nggak apa-apa nanti. Akan ada waktu sama aku nanti ya. Yo, nomor 6. Bisa kok bisa. Oh, nama pada gambar tersebut Oh, dan apakah diagnosisnya? hmm. Ya, Hmm. sebenarnya bingung mau gambarnya kan skenario nya dulu. Triku gitu. Hmm. Pentil tidak berwarna hijau. Wes kan di sini wes kayak tak kudune apa. Iya kan? Pemeriksaan fisik didapatkan ada massa Hmm. berukuran sekitar 20 Dari apa? Berbentuk bulat ke apa? Oh, leaf. oh, Oh, leaf cell. Nah, ya itu nih tuh banyak. Terus kita pemeriksaan nih. Nah, diagnosismu apa sih? Dari skenario kayak gini ini. Ono olive sign itu tadi apa? hipertrofi sepsis pilot. Berarti kan opsinya antara yang C sama D. Nah, yang C gasless abdomen itu harusnya punya siapa? Yang atas. Apa atas itu? Mereka ono opsi atas. Nah, berarti jawabannya yang mana? Di Sign. karena dia kayak bulan. Kayak ulat. Loh Mas, aku tapi takut Mas. Besok andai kata aku lupa nih nggak baca skenario Mas. Terus aku langsung lihat fotonya karena ono sing kayak gitu. Kan ini kan seolah-olah ada double bubble yang besar. Tapi apa yang membedakan dengan double bubble? Kalau double bubble itu selalu ada batasnya. Alias dia itu ya bulat terus bulat. Tapi kalau ini caterpillar sign ini kan kayak nyambung ini. Kan kelihatan kayak nyambung banget kan ini ya. Makanya bener kamu tadi bilang kayak ulat. Nah, tuh deh. Enak kan? Nah, ini termasuk gambarannya soal SCT. Nah, double bubble itu harusnya atresia duodenum, bener kan? Triple bubble. Betul, betul ya. Mek ngono tuh, mek ngomong betul kan gak betul. Ngene iku. Terus yang C Abdomen hipertrofi enggak harusnya punya siapa? apresiasi Oke, kalau yang E double sign enggak harusnya dia tri triangular quartz Sai. Nah, harusnya single bubble ini punyanya siapa? single ini punyanya A, punyanya ini juga iya apa? ASP. Ya, bisa disimpulkan ya. Jadi Mas berarti lek ono anak bayi baru lahir. Lek kelainan saluran cerna yang kita simpulkan dari semua atresia ketambahan HSP, keluhan utamanya apa? Muntah.
Dua-duanya sama-sama semuanya ya, bahkan nggak usah dua-duanya. Muntah proyektil dong. Bedanya kan warna hijau apa enggak? Yang hijau bisa disimpulkan cuma ada dua, esofagus atau HSP titik, dan tidak hijau. tidak hijau. Tapi yang hijau kan antara atresia biliar, duodenum sama jejunum. Atresia duodenum jejunum cukup lihat dari BNO-nya, double sama triple bubble. Tapi kalau biliar, ingat kantong biliar ini menghubungkan ono gaster, lambung, terus ada hepar baru usus. Berarti ono gambaran triangular cord sign. Karena heparnya pasti buntu. Jaundice, SGOT, SGPT-nya naik. Kan gitu. Sudah. Berarti bisa disimpulkan juga dong satu-satunya yang ada kuning-kuningnya. Jaundice, pterik nanti, ataupun hepatosplenomegaly kan cuma punyanya siapa? Biliar. Hmm. Bang dong. Gampang soalnya wis mari koas, Yohan. Wes, bisa dilanjut. Duh, ini loh kita sudah di Volvulus. No. Terapinya lihatan itu apa? Foto gak? Lah kok dihafal no? Ini sama dong, feeder kan? Nah, sekarang kita akan ngomongin Volvulus dan juga intussuscepsi. Nah, kasih tahu sekarang. Volvulus itu melintir. Nah, seret. Tapi kalau intussuscepsi ataupun invaginasi, nanti kayak gini, ini usus ya. Harusnya ini mau tadi le ono setotane kan gede ini dong. Lek volvulus itu ini terpelintir kan ini. Tapi kalau invaginasi numpuk ini. Kamu pernah kan mainan sedotan, biar sedotannya mau mendek, tak masukkan lah ke sininya. Jadi ini masuk ya, usus kan bulat gini. Jadi dia itu masuk ke bulatannya. Akhirnya ususnya kayak seolah-olah mendek kayak gini. Tapi bagian yang ininya itu masuk ke dalam lubangnya. Bedakan sama terpelintir. Kalau terpelintir kan kayak diikat. Setuju? Oke. Kan enak. Nah, lihatan obstruksi yang disebabkan karena terpelintirnya usus dan menimbulkan gejala obstruksi. Wah, ini terus nanti. Karena terlilit usus kan kerjanya gini kan, Dek. Karena ono lilitan ya pasti dia akan lebih cepat ya. Pengen kan menguraikan kan gitu. Lihat gejala. Ya, ini enggak hanya bayi baru lahir ya, tapi bisa Pak, hampir sama anak-anak sampai 4 tahun. Pernah dengar anak-anak itu nggak boleh dipijit perutnya. Oh iya. Ini yang ditakutkan. Nah, makanya jangan sampai ya nanti punya anak nanti pijit perut kewamplengan wong ini gue ya. Nah, ini nanti akan lokasi terseringnya itu ada volvulus sigmoid sama midgatan nanti itu ya. Nah, ini nggak usah dihafalkan yang 65%, KCI 25% sama kolon transversum ini nggak usah. Ini adalah bagian-bagian dari usus. Tapi kamu harus di mana di sini lihatan. Gejala klinisnya pada anak-anak muntah hijau. Kira-kira kenapa kok muntahnya hijau? Karena dia sudah Melewati kantung biliar kan gitu dong. Ya jelas malnutrisi juga dong. Malabsorpsi juga sih ya dong. Kan setelah dari usus kan tadi diserap tubuh juga kan. Nggak bisa tuh nyampe ke ginjal, nggak bisa nanti. Akhirnya ada gejala obstruksi. Kira-kira kalau ususnya terlilit, nyeri perut nggak? Iya, nyeri loh. Makanya karena gejalanya yang mirip-mirip ini, kamu nggak usah dihafalkan gejalanya nanti ya. Riwayat manuver apa ini? Abdomen ya, gampang ini. Nah, gambaran radiologinya ditemukan apa? Ada yang namanya Whipple sign. Nah, ini Whipple, tapi ini jarang banget Whipple sign ini dipakai. Terus ada yang namanya Cavi bean sign. Kayak kopi nih, biji kopi. Yang tengah itu
Lah ini lagi gak hati-hati. Loh mas itu kayak single bubble. Kan single bubble gak ada garis putihnya. Bener, tapi ini kan kayak irisan kopi. Ya kan? Terus ada yang namanya corkscrew. Ya, gambaran corkscrew ini kayak gini. Kayak ini loh. Inilah yang warna putihnya kelihatan banget itu. Nah, itu adalah corkscrew. Jadi kayak serok. Serok ataupun yang biasa orang bangun kayak scrub. Ini. Nah, ini kan kayak scrub. Kayak screw PS batu itu loh, yang buat ambil batu. Sendok tapi versi gede. Itu namanya corkscrew. Nah, itu ya. Nah, nanti kan ada gambaran coffee bean sama corkscrew. Ini aku jaga-jaga ketika tryout IPG ya, Dek ya. Takutnya ketika ditemukan coffee bean itu di lokasi mana yang terkena kan gitu. Coffee bean ya, coffee bean itu kan asik dong. Kalau kamu diajak ngopi kan asik dong. Ingat-ingat asik berarti sik moy. Tetapi nanti kalau corkscrew itu ada di Midgard nanti ya. Ingat-ingat ya, tambahin di sini. Itu pernah keluar di IPG. Midgard. Midgard. Ya, Midgard itu kayak seum itu. Midgard itu kayak seum. Itu ya. Aman? Jadi Midgard namanya. Itu kalau yang corkscrew. Tapi aku ingat-ingatnya itu mesti tak ingat-ingat di Coffee Bean. Kalau kita diajak ngopi sama orang itu kan asik. Makanya sik mau. Ya. Kalau yang transversum ini, Apa? kalau yang transversum Kalau itu transversum itu gambarannya Whipple biasanya, yang Whipple sign ini. Nah, ini dari USG, Whipple sign. Aman ya? Seret. Terus kita kayak namanya intussusepsi ataupun invaginasi. Wes, dari sekarang tak suruh ingat-ingat nama-nama makanan. Yes. Pokoknya intussusepsi ataupun invaginasi, pokoknya nama-nama makanan. Nah, berarti nanti lek baca soal lek ono nama-nama makanan berarti ku intussusepsi. Yes. Triasnya muntah, abdominal pain, nyeri dong, ya jelas nyeri banget dong. Kan dia ini kan numpuk khususnya. Nah, nanti ketika gejala klinisnya itu ketambahan BAP lendir darah alias red currant jelly stone. Nama makanan enggak? Selain di red currant jelly stone-nya, nanti itu di kue-kuenya itu juga ada yang lainnya. Jadi gambaran fisik lainnya tuh kelihatan habis ini. Nah, ini early meal disuapin nenek pisang saat umur belum 6 bulan. Ini gara-gara lek pijet-pijet kan. Itu berarti whole foods. Tapi lek makan berat, makan lontong, nasi, umur 2 bulan ya, cek meneng di masa itu ya jangan. Kan gitu kan. Nah, palpasi temukan apa? Ya sosis sign. Tadi kan sudah gini. Usus numpuk tuh. Lah ususnya terlihat keras. nggak maksudnya mau dijadiin Betul. Jadi kayak sosis kan bentuknya panjang gitu kan, Dek. Pisang juga sama kan. Makanya tak suruh inget-inget apa? Nama-nama makanan. Di USG lihat ini ditemukan apa? Target sand ataupun bullseye ataupun apa itu? Donut sand. Bentuknya target sand itu, donut sand itu kayak target sand ini loh. Lah target sand itu kan kayak donat yang itu kan. Bentuknya donat kan bulat. Terus ada lubangnya itu kan kayak target juga loh. Malah teman-teman ya. Tapi di barium enema nanti itu akan ditemukan coilet spring. Coilet spring itu kayak ring. Ini kan kayak ringnya sepeda motor, mobil skoknya, pirnya itu loh kayak pir itu kan. Bro, bayangkan khususnya jadi
kayak numpuk-numpuk banget kan. Kalau kita lihat ususnya orang kan kret gini kan. Tapi kalau kayak gini kan jadinya, makanya dia itu seperti toilet spray. Ini kan. Berarti pemeriksaan yang di warna itu ya, Kak? Mm-mm. Jadi kalau misalkan nih, ya barium enema dimasukkan cairan itu. Jadi ini kan barium enema tadi kan di golongannya atresia, so atresian kan ada HSP. HSP kan di barium enema kan juga ketemu mushroom sign, ya. Nah, itu sama, tapi kalau di intussuscepsi ataupun invaginasi, nanti itu akan ditemukan toilet spring, kayak koin. Oke. Nah, ini loh, red currant jelly story. Ya, BAB ini kan kayak darah yang berlendir. Pasti di anak-anak kayak gini nih. Nggak mungkin orang dewasa karena makan itu terus ususnya masuk, ini nggak mungkin. Tapi orang dewasa pasti bisa volvulus ataupun invaginasi. Pijet. Jelas sampai sini? Keren. Lanjut. Kesimpulannya, intussuscepsi ataupun invaginasi ini adalah, ingat-ingat nama-nama mah. Oke? Nah, guys, bisa diterima sing iku? Oke. Kita ke yang namanya NAC. Ya, NAC. Bentar. Oke. Oke. Itu dia apa, Kak? Nah, selain si barium enema ini kan dimasukkan cairan. Oke, aku kelupaan ini tadi. Ususnya dia ini kan masuk kan, Dek. Ususnya kan numpuk kayak gini. Kalau dimasukkan cairan, kira-kira yang numpuk kayak gini ini bisa jadi lurus nggak? Lah, itu tindakannya, itulah yang disebut dengan reduksi manual. Jadi kita sambil melakukan foto untuk penunjangnya, kita juga melakukan reduksi. Lah, apa yang terjadi jika misalkan ususnya ini tadi wes gak ono cairan, balik lagi bisa nggak? Nah, itu yang dilakukan. Makanya harus dilakukan feeder selanjutnya. Kan gitu kan. Langsung operasi nih. Operasi. Oh, nggak mau. Jadi diambil yang bagian-bagian khusus yang letoy. Hitungannya kan yang letoy sampai bisa masuk ini kan letoy kan. Ini lumayan mau bisa, Kak. Betul. Reduksi, udah direduksi nih, tapi Mm. kalau direduksi lagi dia kecil lagi, sedangkan Good. kalau semua kecil Kan dikasih infus. Ya, puasa, terus dekompresi. Dekompresi itu kan masukan nutrisi juga toh, bisa dari pakai NGT ataupun nanti pakai kateter. Terus baru antibiotik profilaksis, baru dilakukan pembedahan. Jadi reduksi manual itu kan karena di awal. Makanya tadi kan aku di awal ngomong bahwasannya barium enema selain untuk reduksi, dia ini juga bisa untuk diagnostik. Ya, jadi satu paket. Selain kita melakukan pemeriksaan penunjang, kita juga bisa memberikan terapi awal. Gitu. Itu maksudnya. Eh, Ya, oke, pahami dulu. Tenang. Kondisikan dulu, tenang. Kamu sudah mulai sedikit terdistract. nampak ya, Tampak. Karena aku sedang offline itu ngono deh. Iso melihat lah. Sudah mulai kesana. Padahal di wis enak padahal ini. Tenang. Sambil istirahat dulu. Aman. Oh, ya. Siap apa ini? Siap apa ini? Ini Oh, Jumatan. Oh iya. Apa? Boleh. Belum makan ini tadi. Oh, aku belum fitness.
Itu yang kata lanjut. Wager. Aku karo pitiku pertemuan sih ya. Intussusepsi ataupun invaginasi tadi terakhir. Pokoknya bedanya antara volvulus sama intussusepsi. Kalau volvulus nanti itu kan terpelintir. Terpelintir pasti nanti gambarannya nanti itu ada coffee bean ataupun corkscrew. Yang diingat-ingat cuma itu toh. Itu yang sering. Coffee bean, corkscrew. CC ya. Lah kalau coffee bean kan diajak ngopi itu kan asik. Makanya sigmoid. Tapi kalau corkscrew itu nanti akan kenanya di midgut. Tapi kalau intussusepsi ataupun invaginasi yang diingat-ingat itu adalah makanan-makanan. Oke, itu ya. Cuma ketambahan ketika dilakukan pemeriksaan barium enema, nanti itu akan ditemukan gambaran toilet spring. Dah ya, itu ya. Gampang-gampang materi bedah ini ya. Terus ada yang namanya NAC ataupun necrotizing enterocolitis. Sesuai namanya ya. Dari namanya aja kita sudah tahu, necrotizing berarti nekrosis. Berarti kan jaringannya rusak, mati. Ya. Terus ada colitis tisan ini kan inflamasi. Jadi ada inflamasi pada ususnya, terus dia ini ususnya sudah hitam. Ya, nekrosis itu sudah hitam. Nah, makanya nanti SKDI-nya kan satu ini. Ya, apalagi cuma satu nih. Otomatis aku harus tahu apa, Mas? Ya udah, gak usah bingung-bingung. Nih, lihatan dari sini kan nekrosis pada dinding usus. Karena spleniknya iskemik. Tandanya apa? Ya jelas ya, kalau perutnya sudah rusak, lemah, ya tidak mau minum juga kan, muntahnya itu bau. Kenapa Mas kok bisa muntahnya bau? Karena jaringannya ini sudah benar-benar rusak, gosong. Oke. Lah, terus kemudian ada hematosesia. Nah, hematosesia ini adalah netes darahnya. Hematosesia kan darah itu kan. Kembung nggak? Kembung dong. Tapi yang menjadi kata kunci dari necrotizing enterocolitis selalu di perutnya nanti itu besar mengkilap. Ingat-ingat ya, besar mengkilap. Nah, ini khasnya deh. Kasus NIC yang keluar ujian itu selalu ada gambarnya. Ono gambarnya arek bayi ini selalu keluar. Iya. Yang si D, ono gambaran D, NIC itu. Nah, ataupun nanti dikasih, nggak mungkin yang bayi yang atas yang A itu nggak mungkin, tapi yang D, kurang spesifik. Selalu yang D. Nah, itu nanti akan ada tanda-tanda peritonitis kadang-kadang. Tanda-tanda peritonitis kan mirip-mirip juga tuh. Perutnya kenceng, ya, terus demam, perutnya kencengnya seperti papan. Nah, itu tanda-tanda peritonitis. Dan selalu ada tanda ini perutnya mengkilap dan kemerahan. Sudah. Kira-kira pasiennya sepsis nggak? Ya sepsis. Infeksi sudah. Apalagi dia kan sudah nekrosis. Nekrosis itu kan kematian sel yang tidak terprogram, yang belum sesuai usianya. Nah, kalau pengen membayangkan nekrosis itu ketika kita habis jatuh, set kan, biasanya kan menghitam ya kayak gitu. Nah, itu nekrosis. Nah, cuma yang nekrosis ini adalah si ususnya. Makanya perutnya warnanya ungu kehitaman ini kan, itu sejarahnya. Nah, ketika dilakukan foto ya, nah di slide selanjutnya itu ada. Nah, pemeriksaan penunjangnya, ya lab darah, yo kadar leukositnya naik, ya trombositnya naik, asidosis metabolik sesak juga ya pasiennya ya. Terus ketika dilakukan kultur ya ada infeksi. Tetapi pada kasus ujian UKM PPD besok, ya kamu harus memperhatikan yang namanya foto BOF. Oh. Ya, pemeriksaannya itu apa? BOF titik. Sebenarnya ini kasusnya, kamu tanpa mengingat gambaran BOF-nya apa, itu aman. Kenapa? Karena SKD-nya satu. Tapi harus tahu, kamu kan sudah curiga nih, kok ada anak-anak perutnya membesar sampai mengkilap,
Ya, sampai kok BAB-nya darahnya menetes. Pemeriksaan penunjang apa yang untuk menegakkan? Jawabannya adalah BOF. Sudah. Lah, biar tambah keren. Tapi AIPG biasanya kurang ajar. AIPG. AIPG itu selalu kurang ajar. SKDI 1 tapi tetap dijelaskan semua. Itu AIPG. Nah, nih BOF-nya akan ditemukan apa? Pneumomatosis intestinal. Nih, ususnya lihatan itu. Kenapa itu ususnya? Warna apa itu? Yang tampak aneh di gambar ini? Hitam-hitam kan teblong-teblong. Bubble-nya ada banyak kan? Ingat definisi dari necrotizing enterocolitis. Kan nekrosis tuh. Kan rusak. Ususnya gak berfungsi tuh. Makanya isinya kosong. Kakean udara kan jatuhnya. Ya udara kan maksudnya hitam-hitaman kayak gini ini. Bener nggak? Sudah. Ini dikatakan single bubble ya nggak bisa. Double bubble ya nggak bisa. Ya kan? Triple bubble ya nggak bisa. Terus kemudian ada gambaran coffee bean ya nggak mungkin bentuk kopi kayak gini. Remek ini. Ya, ini yang paling parah pokoknya. Ya, dia ini adalah yang paling parah. Makanya di BOF-nya ada pneumoperito penuh dengan udara. Ini gas pada vena porta. Jadi di pembuluh darah yang paling besarnya. Cuma aku tidak rekomen banget ya kamu harus menghafalkan semua di NIC ini. Yang harus diingat-ingat pada NIC adalah gejala klinisnya sama pemeriksaan penunjang apa yang akan kamu berikan. Butuhnya apa ya? BOF dong. Terapinya apa ya? Feeder. Cuma di sini antibiotiknya jangan hanya dikasih antibiotik profilaksis toh. Loh kenapa Mas? Kan sudah sepsis dia. Makanya ada ampicillin ya. Terus ada aminoxicillin, terus kemudian metronidazole sama golongan cefalosporin sama metronidazole. Nggak akan ditanyakan ini. Ya, nggak akan ditanyakan ini. Nah, ini kan ada red arrow ini kan Mas garis merah ini. Nah, panah merah itu adalah gasnya pada vena porta. Kan vena kan kayak garis-garis kecil-kecil itu. Yang kayak jalanan warna hitam-hitam itu. Nah, itu kan gasnya pada vena porta. Nah, itu kan cuma tidak terlalu jelas ya. Tetapi yang paling penting adalah yang yellow row ini, pneumatosis intestinal. Di intestinalnya ya, di ususnya ya, penuh darah ini. Yang belontang-belontang ini. Nah, itu adalah pneumomatosis. Ya, itu toh. Jadi NIC ini lebih gampang kalau mendiagnostiknya. Pokoknya kita ingat-ingat nekrosis. Ya, nekrosis hitam. Oh, nak jeruk jaringannya aja hitam. Apa nasibnya yang di luar? Mengkilat kan? Pasti kalau kita habis jatuh aja bengkak sampai mengkilat kan? Oh, yang harus diingat-ingat. Coba saya soal ini. Waduh, sudah setelahnya itu. Nah, itu tambah gambar kayak gambar. Ya. Kembali pertanyaannya apa dulu? Biar langsung ya. Bahan itu berusia 3 bulan tetap dibawa ke orang tuanya karena tak jauh yang dilaksanakan sejak kemarin. Anak rewel terus tidak mau minum ASI sebelumnya bayi sempat dijatuhi oleh dukun. Bayi juga tidak BAB dan menuntut sejak ini. Kemudian yang keras dan besar. Saat didapatkan resistensi abdomen, melakukan pemeriksaan abdomen dan didapatkan gambaran tripod. Kayak gambar apa itu kira-kira? Ini yang lagi tak ombe. Apa ini? Tak apa ini? Bijinya siapa ini? Coffee bean. Coffee bean. Kan kayak biji kopi kan? Tapi diagnosisnya apa kira-kira? Volvulus ya. Kalau ke kopi itu kira-kira di apa? Sigmoid atau midgut? Sigmoid. Ngopi itu asik kan? Gitu aja. Kalau yang intusepsi sama invaginasi itu sama apa enggak sebenarnya? Sama. Tapi yang diingat-ingat itu tanda-tanda apa tadi? Nama-nama makanan.
Ini ya, itu kalau nekrotik, enterokolitis nekrotik ini sama ya dengan NIC. Lah ini nanti kasus ini, andai kata kok yang E ya, soalnya ini nanti akan berubah menjadi kayak gini deh. Pada pemeriksaan fisik abdomen, ya fisik abdomen ditemukan karena dia ini kan peritonitis tuh. Nanti akan ditemukan perutnya keras seperti papan, mengkilat. Nah, ingat-ingat ya, pasti kalau arahnya mau ke NIC itu selalu nanti perutnya itu seperti papan. Itu yang harus Dedian ingat-ingat. Ya, jelas enak beda ya. Coba nomor 8. Apakah terapi awal yang berbeda? Lalu usia 1 bulan selai stroberi. Oh, enak ini terus. Bahwa sebelumnya pasien belum pisang oleh neneknya karena bayi rewel terus dan ditanggung oleh fisik. Pada pemeriksaan fisik didapatkan masa panjang seperti buah pisang. Pemeriksaan fisik didapatkan gambaran tadi sign. Tapi awal Saya diagnostik dulu, harus tahu diagnosis dulu. dia ini intussuscepsi Atau infeksi. God. Kok bisa tahu itu karena apa? Karena adanya yang ini Rejali, karena darah seperti selai stroberi, terus ada riwayat disuapin buah pisang, terus ada pada pemeriksaan fisik didapatkan seperti buah pisang Nah, atau itu sosis. banana sign ataupun sosis sign itu ya. Pada pemeriksaan fisik gambar tablet sign atau donat sign. Nah, kira-kira terapi awal kan? Good. Ya, reduksi manual dengan barium enema. Dia ini sekalian kan sambil melihat gambarannya nanti sambil tata laksana awal. Nah, yang pertanyaannya Dian tadi kan itu ya. Nah, nanti pada barium enema akan ditemukan gambaran apa? Ingat nggak? Dan ini Bulat-bulat ini. Koilet spring. Jadi kalau koil kan bulat-bulat kan, tapi dia itu karena spring, jadi melungker-melungker. Kayak pir, ya, pirnya sepeda motor, ya mobil itu sih ya. Nah, nomor 9, wah kayak soal ini aja khawatir. Emang disengaja di modul beda banyak latihan soalnya kayak gini sengaja. Karena soalnya buahnya total materi beda yang ada 5 dibincang itu, yang keluar itu sekitar 20. Dan setiap PDF itu paling nggak ada 5 yang keluar. Nanti. apakah diagnosis pada kasus dengan bayi seperti terindikasi dengan juga muntah berwarna keruh dan berbaru. Fisik didapatkan berwarna besar. Pada pemeriksaan untuk polos abdomen didapatkan adanya gas fenomenal dan gas pada ususnya. Apakah pada kasus Apa yo? nekrotik. Nah, NIC ya sudah sangat jelas ini dari apa? Jelasnya. Tapi di awal itu lihat perutnya apa? Membesar, kembung ya. Tambah pembikin soalnya nanti. Nah, ini tipikal UKM PPD kayak gini ya. Kadang kayak gini ini hanya UKM PPD modelan kayak gini. Kan kita berharapnya ada tanda-tanda peritonitis gitu kan. Yang seperti papan, tapi ini nggak perlu dia. Tapi dengan perut membesar dan kembung aja sudah mewakili. Terus diperkuat dengan apa? Warna keruh dan berbau, kan nekrosis. Nah, foto polosnya kan gambaran pada vena porta yang warna merah tadi ya, pada usus itu yang warna kuning tadi. Nah, kalau volvulus tadi ingat-ingat apa? Gambarannya corkscrew. Nah, kalau intussuscepsi, invaginasi, dia ada toilet apa? Spring, kayak spring gitu kan, seret. Nah, nanti hati-hati karena toilet NGT itu pada kasus apa tadi? Di awal banget.
Atresia. Nah, itu dia. Yang nomor 10. Apakah nama gambaran tersebut dan diagnosisnya? Ini benar-benar dari aku tentang background tidak memiliki konsen bahwa bukan seperti berwarna merah dan berlendir. Pada pemeriksaan cek didapatkan mata seperti sosis. Nah, Pada pemeriksaan polos abdomen dapat gambaran harusnya tahu diagnostiknya udah enak ini. Diagnosisnya apa? Tanpa melihat gambar, apa? Masa NIC? Enak gitu. Terus, pada pemeriksaan fisik temukan apa? Sosis itu nama-nama apa? Apa? Nah, berarti kan kita tinggal fokusnya antara intersepsi sama invaginasi, kan gitu kan? Lah, ini kan foto polosnya. Ditemukan gambaran apa ini? Masa Wilbur? Wilbur kan kasus volvulus, ya kan? Wilbur terus kemudian sama Kavibin sama Kroxul kan itu. Tapi kalau disebut vaginasi temukan apa sih? Toilet, ring, kelihatan itu kan bulat-bulat aja dia. Red kayak pir itu. Sebenarnya cara inget-ingetnya invaginasi kan tinggal pilih opsi A, B sama C dong. Cuma yang A target sen ini kan ketika di USG, hanya USG ya? USG ya, ataupun donat sen kan ketika di kalangan USG. Terus kalau Wilburn ini punyanya volvulus, pneumoperitoneum ya jelas ya punyanya NIC ini tadi ya. Tapi kalau pneumatoris interstinalis ini kan kasus NIC tadi. Ya coilet spring gitu. Sebenarnya opsi A itu juga benar. Kalau misalkan gambarnya itu dari USG. Tapi ini kan sudah dikasih di soalnya foto polos abdomen. Jadi gambarannya kayak apa? Coilet spring, bukan coilet NGT. Kalau coilet NGT cuma satu, tapi kalau spring banyak. Gitu. Mana? Jangan Whirlpool. Whirlpool itu apa Jadi makanya dari kita sudah baca soal aja deh. Dari skenario itu bisa nggak kejawab sebenarnya? Sangat bisa. Apapun gambarnya lah. Nah, itu kan. Nah, kan? Wes. Jadi bisa tak simpulkan dari 3 topik yang kita pelajari antara volvulus, intusepsi ataupun invaginasi itu tadi sama NIC necrotizing enterocolitis. Kalau diurut NIC ini adalah komplikasi dari keduanya. Kenapa? Karena sel ketika ada yang terpeluntir, ada yang masuk, pasti rusak kan selnya. Pokoknya berarti NIC karena namanya nekrosis dia itu yang paling parah. Paling parah, wes bosok dalamnya. Dalamnya bosok ketika kita muntah, bau nggak? Ya bau, wong muntah biasa tanpa ada luka di dalamnya aja, wes baunya gak enak, apalagi yang ini. Paham ya? Tapi kalau kasus yang kamu perhatikan tadi, karena ada perbedaan antara volvulus sama intussuscepsi. Volvulus selalu ada faktor resiko dipijat ataupun ada riwayat trauma. Tetapi kalau intussuscepsi ataupun invaginasi, selalu riwayatnya adalah konsumsi makanan yang belum waktunya. Sesuai kan? Intussuscepsi, invaginasi nama-nama makanan. Nah, gitu. Tapi kalau volvulus berarti trauma karena terpeluntir. Nah, itu. Jadi orang kalau minum kopi belum makan kan nanti kan gini-gini kan ya. Bayangkan itu lagi terpelintir gitu aja. Makanya tapi nanti membedakan antara volvulus sigmoid sama midgut, ingat-ingat ke kopi itu asik. Minum kopi itu asik. Makanya sigmoid. Itu. Jadi bisa disimpulkan kayak gitu toh. Berarti pelajaran kita yang 3 ini bedakannya kayak gitu ya Mas. Volvulus pasti selalu ada faktor resikonya adalah
pijat, trauma. Tapi kalau yang intusepsi ataupun invaginasi, makanan. Terus nanti kalau misalkan Mas kan tadi intusepsi ataupun invaginasi kan gambarannya makanan-makanan. Tapi loh Mas, ono ketambahan kok gambaran foto polos ini gila. Ini kan pakai barimenema nanti. Kan ditemukan apa? Toilet spring. Bayangkan, bayangkan mainan ini lah, kayak period lah yang bisa narik. Itu kan mesti ada yang bisa masuk kan. Kalau misalkan kita terlalu masuk kayak gini, ringnya ini kan bisa masuk ke atasnya kan sama. Itu aja. Makanya toilet itu udah bulat. Tapi kalau spring itu yang nyambung. Nah, ini tak gambar no. Jadi bukan gini kalau spring itu. Ini. Kurang ini sih kurang. Itu kan gambar manusia langsung kan. Tapi bayangkannya kayak gitu. Nah, itu kan kayak garis-garis lah. Garis-garisnya itu yang ini nih. Jadi gambaran kayak koil kan harusnya kayak gini dong kalau bisa-bisa kan. Karena usus kan nyambung. Jadi hasilnya ini lingkaran. Tapi kayak gini. Nah ini kalau terpisah kan kayak gini dong. Tapi kalau masuk, ini kan misalkan ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kayak gini 1, 2, 3. Masuk kan bagian-bagian ususnya. Nah ini kan kayak mainan kering gitu tadi loh. Mainan yang itu yang sauna itu dulu. Nah usus kayak gitu itu sakit gak? Sakit dong. Beda kan sama terpelintir, terpelintir kan kayak ini tadi. Makanya kan balik kan pengen harusnya kan operasinya juga sama nanti. Kalau nanti di sini jaringannya ada yang mati ya diambil, terus dijahit lagi. Tapi kalau yang insusepsi ini nekuk, jadi masuk bagiannya. Makanya kulit spring dia. Udah kan? Volvulus terpelintir, tapi kalau insusepsi masuk. Makanya anak-anak FK biasanya, Mas dulu aku sudah pernah operasi Mas. Katanya usus buntu. Hah? Usus buntu umur berapa kamu dioperasi? Saya masih umur 8 bulan kata mama dulu. Nggak mungkin lah kamu usus buntu. Itu jelas insusepsi invaginasi. Kenapa? Soalnya dimakani biskuit. Oh no, arek-arek FK bisa semester 4 sekarang. Wengkean. Kamu sudah insusepsi ya. Kan harapannya kan meneng kan. Yo anak kecil diem rebel itu karena kesakitan kan. Tahu gampang ini malah. Lanjut ya, bisa. Nah, ada yang namanya Hirschsprung disease sama malformasi anorektal. Kita langsung ke penyakitnya, pengen tuh lihat tuh. Hirschsprung disease ini. Loh, Mas, kalau lihat kayak gini inilah mirip dengan yang namanya NIC. Iya kan? Kalau dikasih gambar kan? Nah, makanya itu langsung lihat gambar, tapi apa yang membedakan nanti? Hirschsprung disease ini adalah kelainan kongenital akibat terbentuknya sel ganglionik pada plexus alba ataupun plexus Meissner. Ingat-ingat ya, yang diingat-ingat adalah yang di dalam kurungnya. Plexus alba sama plexus Meissner. Paling banyak terjadi di rescosigmoid, di area sigmoid. Makanya nanti kan gambarnya kayak ada coffee bean-an ini. Mirip itu yang gambar megacolon itu. Kan ada buletan kayak kopi kan. Nah, kenapa kan di area sigmoid? Ya gitu tak. Tapi apa yang membedakan antara Hirschsprung disease sama NIC? Ternyata dari gejala klinisnya sudah enak deh, sudah sangat jelas. Nih, delay mekonium lebih dari 24 jam, gak ngising, gak kan orang mikirnya kalau orang nggak bisa BAB kan secara logika sederhananya kemungkinan mohon maaf ya anusnya nggak terbentuk makanya nggak bisa keluar kan gitu. Terus yang kedua pasti ada yang buntu kan. Lah ini ternyata pada kasus Hirschsprung disease dia ini nggak ada yang bagian pintunya tapi anusnya masih ada.
Kan gitu. Nanti kalau misalkan dia ini tidak ada anusnya, itulah yang disebut dengan atresia ani. Jadi ini adalah kelainan di mana disfungsi ini gak iso BAB, kesimpulannya gitu. Makanya karena dia ini gak bisa BAB, nutrisi yang masuk itu balik ke atas, loh, muntah berwarna hijau. Nah, makanya perutnya hanya distensi abdomen. Sudah. Kan nggak sampai mengkilap ini. Tapi yang harus Dedian ingat-ingat, hispungdisis ini adalah nggak iso BAB. Dia ini akan bisa BAB ketika dilakukan rectal tussure. Di rectal tussure dimasukkan nih, dia itu baru bisa keluar menyemprot nya. Loh kok bisa mas? Nih ada yang namanya plexus Auba sama plexus Meissner. Ini gampangannya alarm biar bisa keluar. Jadi ini kayak palang pintunya. Kalau palang pintu itu tadi ada yang mencet, baru terbuka. Tapi lubangnya ada. Tapi dia ini nggak mau keluar. Pengen keluar ya harus diperbaiki plexus Auba sama Meissnernya. Paham? Lah nanti cara keluar, karena keluarnya kan kayak gini, ini kan delayed meconium. Ya iso BAB lah. Beda 24 jam. DD-nya itu atresia ani. Membedakan dengan atresia ani itu dari rectal tussure. Nih, atresia ani di rectal tussure. Makanya gak iso masuk. Kan arti dari atresia kan sumbatan dong. Nah, sumbatan di anus. Oh, atresia ani buntung ini di anusnya. Gak iso masuk. Tapi kalau hispungtisis ini ada lubang anus masuk, kamu tarik ya siap-siap aja menyemprot. Makanya anak-anak ketika lahir yang ditanyakan dalam 1 jam pertama, 2 jam pertama nanti bisa BAB apa enggak? Pasti bisa BAB. Meskipun dia ini nggak minum ASI selama 5 hari ya, itu dia masih ada cadangan glukosa dari ibunya. Gitu. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan BNO, bayangkan ya, kan dia ini nggak bisa keluar, nggak bisa mikirnya ini kan berarti ini full dong mas di ususnya. Berarti ketika ususnya difoto lah ususnya tambah membesar dong mas. Makanya namanya apa? Megakolon. Loh, loh kan? Ususnya tampak membesar semua kan? Nah, tapi ini bukan coffee bean. Coffee bean kan seret. Ono garis tengahnya ya. Paham sampai sini? Nah, mas terus ini kan kayak gambaran triple bubble dong. Kayak ada 3 bagian kan? Tapi membedakannya itu simple. Kalau nanti kamu arahnya adalah atresia jejenu, bisa BAB nggak bisa. Nah, ini kan gangguan BAB-nya yang di highlight utamanya. Nah, nanti kalau dilakukan barium enema, barium enema kan pakai cairan tuh. Nah, nanti itu akan ditemukan shouted appearance ataupun ususnya seperti corong. Nah, itu kan bentuknya kayak corong itu. Gitu. Tuh masalahnya karena di plexus Auba sama Meissnernya. Tapi kalau gold standarnya rektal biopsi, di biopsi ya. Ini nanti biopsinya pakai metode face scope. Jadi ketika operasi langsung dicek sama dokter Lisa. Tahu kalau pelajaran patologi anatomi dulu ya. Datang dan lupakan mas. Yoi. Aku eling kan gara-gara ngajar preklinik, mengen utak. Nah, terapi awalnya feeder itu kan, tapi dekompresinya menggunakan apa? Rectal tube. Ya, ini ya pakai gelatin dengan NaCl fisiologis dimasukkan ke squid biar nanti bisa BAB dulu, tapi tetap harus operasi definitif dia. Operasinya apa? Kolostomi dan pull throat operation. Jadi benar-benar ditata. Gampangannya ini bener no plexus Auba sama Meissnernya. Itu aja. Tuh ya, spondisis pokoknya ingat-ingat ketika dilakukan rectal tussure, BAB-nya ke luar. Itu ya, aman. Oke. Nah, ada yang namanya malformasi anorektal.
Nggak salah, nak di Mediko namanya malformasi anorektal di Mediko. Plus di Genio juga sama. Tapi kalau di UDI langsung ditulis atresia ani. Nah, kenapa kok kita taruh dua-duanya? Kadang di IPG ataupun KMPPD bisa enaknya sih nggak soal. Tetapi namanya sama. Penyakitnya sama, tinggal penamaannya aja gitu. Tapi yang umum dipakai adalah atresia ani. Nah, itu sesuai gambarnya itu, gambar nomor 4 itu ada kampanye itu tidak ada lubang anusnya kan. Nah, nih, anus imperforate. Anus tidak terbentuk sama sekali atau terbentuk tapi tidak sempurna. Atresia ani, meskipun ada anusnya kecil banget, tapi tangannya kita nggak bisa masuk kan buntu. Ya kan? Ataupun di sini ada yang karena keloakannya persisten. Di mana apa pemisahan antara traktus urinarius dan traktus genital dan traktus digestivusnya ini bermasalah. Jadi maksudnya di sini yang kloaka persisten, anus ini kan saluran cerna kan. Tapi ingat usus ini kan deket sama urin. Mohon maaf misalkan kalau cowok atau cewek kan deket dengan kelaminnya dong. Ya pasti terganggu juga kan. Nah itu kalau misalkan secara mekanismenya dari kloaka persisten. Tetapi lihat ini gejala klinisnya sama nggak dengan hispum? Memang beda-beda kompleksnya. RT-nya, lubang anusnya tidak ada. Nah, ini kasus atresia Ali itu sering ditanyakan apanya, bukan diagnostik biasanya, tapi pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjangnya pakai apa? Kan di foto, Mas. Iya, di foto, tapi harus tahu nama fotonya adalah invertogram. Jadi invertogram itu memasukkan kayak kameranya itu yang berwarna putih yang kayak tusuk itu kan. Itu ada kameranya, tapi posisi bayinya adalah baby kneeling chest position. Jadi kayak orang sujud. Ya, orang sujud kan gini. Nah, itu. Jadi foto penunjangnya adalah invertogram dengan baby kneeling chest position. Beda kan kalau yang hispung tadi kan pakai BNO sama barium mil. Lah ini deh kurang ajarnya IT biasanya ya. Ketika tryout selain di kalau pemeriksaan penunjang enak. Tetapi kalau dikeluarkan soal itu klasifikasinya masuk yang apa? Klasifikasi dari atresia ani ini ada dua. Letak tinggi sama letak rendah. Ya kan? Letak tinggi sama letak rendah. Mas, cara menentukan letak tinggi sama letak rendah gimana? Kita balikkan ke posisi anatomi. Orang berdiri kan kayak gini kan. Kita anggap bahwa ini adalah anus. Berarti yang posisi paling bawah sini kan letak rendah dong. Kalau misalkan buntunya lebih ke atas, itulah yang disebut dengan letak tinggi kan. Andai kata anusnya di sini ya, benar lebih gampang ya. Kalau dia ini buntunya di anus yang bagian bawah gini kan berarti letak rendah. Tapi kalau dia ini yang di atas ini kan berarti letak tinggi. Oke ya, kita setuju di sini dulu ya. Makanya kenapa atresia ani letak tinggi adalah bagian distal rectum berakhirnya di musculus levator ani di atasnya. Alias dia itu lebih dari 1,5 senti. Ketika kamu masukkan RT gini, oh anusnya ini lubangnya ada. Tapi kok tak masukkan kok buntu ya di lebih dalamnya. Karena anus kan nggak mungkin bagian terluar yang bolongnya enggak. Tapi dia kan ada lebih dalam. Yang menjadi patokannya di IMG itu bukan 1,5 senti ya. Kadang ada yang 1,5 senti. Pokoknya kalau di atas 1,5 senti pasti letak tinggi. Tetapi ada yang mengatakan musculus levator ani. Loh ini kan sama, letak rendah kan juga sama. Melewati kan tapi dia melewati levator ani. Hmm. Nah, berarti hanya melewati tok, tapi kan dia ini tidak sampai di bagian atasnya levator ani. Tapi makanya aku inget-ingetnya kayak tadi, oh letak rendah sama letak tinggi. Tak balikan ke posisi anatomi. Kalau misalkan dia ini dekat sama kulit sekitar, ketika kamu masukkan berarti kan kurang dari 1,5 senti dong. Berarti letak rendah. Tetapi kalau letak tinggi, lebih dari 1,5 senti.
Kenapa sih Mas kita harus tahu letak tinggi sama letak rendah? Biasanya kalau sumbatan kalau di luar kayak gitu itu kamu tahu gini aja bisa buka nggak? Bisa kan? Berarti kalau yang lebih tinggi kan nggak iso. Makanya kenapa ketika letak tinggi dilakukan kolostomi metodenya. Tapi kalau rendah rendah cukup metode ditarik gitu. Loh Mas nanti bisa langsung sembuh nggak? Ya bisa. Kan ini masih beberapa jam setelah lahiran kan sudah tahu. Makanya jaringannya dia itu masih lunak banget. Makanya cukup ditarik gitu aja sudah bisa. Enak kan pada kayak unboxing sesuatu lek bahan plastik ini, seret gini aja bisa. Tapi lek iki barangnya kok iki plastik ini sama ini kan beda. Nah, ini kan kualitas rendah, itu kualitas tinggi kan guyonan kayak gitu kan. Kalau kualitas rendah kamu sayap biasa kan bisa. Tapi kalau kualitas tinggi kan butuh alat-alat. Nah, itu namanya adalah kolostomi. Itu ya. Jadi biar nanti nggak OVT ketika mengerjakan soal. Lek ada kasus gangguan BAB. Tapi kok anaknya kok baru lahir beberapa jam. Kan kemungkinan antara atresia ini ataupun hispum. Langsung lihat rectal tussernya. Ada soal yang skenario dibuat mirip. Apa pemeriksaan awal yang kamu butuhkan? Nah, pemeriksaan awal itu jangan langsung pemeriksaan penunjang. RT dulu. Nah, tapi nanti tetap diperhatikan. Di skenario-nya itu apa yang sudah tertulis. Kalau RT sudah tertulis kan nggak mungkin pemeriksaan awalnya itu lagi. Kan gitu kan. Nah, tetap. Itu ya. Nah, ini enak ini. Nah, nah, baby kena chest ya. Nah, itu coba ada soal itu. Kita sekarang Iya, enak ngono kan. Beberapa materi langsung soal, beberapa materi soal daripada ditumpuk 10 pemahaman ini kurang lah anu, dia. ya, tetap pada pasien tersebut. Bayi berusia 1 hari di bawah PID dengan keluhan tidak BAB sejak dia lahir. Bayi juga mengeluhkan muntah berwarna hijau. Pada pemeriksaan fisik didapatkan korup distender. Lubang anti positif saat dilakukan RT feses menyempal. Pada pemeriksaan didapatkan gambaran negatif. Diagnosis yang paling kuat. Jelas banget ini ya. Hispungtisis. Gak ono jenenge HSP, no HSP lapo kok. Gak iso BAB kan gak mungkin. Ya gak sih? Tahu nggak kira-kira perbedaannya soal-soal yang kita bahas tadi? Kalau pelajaran awal tadi, yang awal-awal atresia, pasti keluarnya gangguan muntah. Tapi kalau ini BAB BA. Jadi pakemnya dari situ. Makanya di model kayak gini ini ketika kita anamnesis biar Pak keluarnya apa? Gak bisa BAB. Jadi langsung mikirnya ke sini. Itu ya hispungtisis. Kalau malformasi anorektal ini nama lainnya apa? Atresia. Atresia ini loh. Tapi nih wong misalkan ya medikasi atresia anito namanya. Terus ada opsi malformasi anorektal. Oh ini ya wis nama yang paling keren tak pilih. Kan aku dulu kayak gitu. Sing asik kayak aneh iku deh kan ngono. Padahal ya enggak kan. Kayak gitu. Lah kalau HSP tadi temukan gambaran apa itu? Opsi D ada HSP. Single bubble. Ya, gampang dong. Ya, soal sebelahnya itu. Apakah pelaksanaan definitif yang Hmm? tepat pada pasien ya baik berusia 1 hari itu ke IGD tidak BAB aturan hidup tidak besar gambaran mega Dan sama toh, diagnosisnya apa berarti? itu masih diskon Dispungtisis. Terapinya apa? Definitif loh. Operasinya apa? Full track operation itu. Ini operasi kolostomi dan full track operation. Hisprung loh. Apa? Kamu jawabnya apa? Yang tuh dekompresi dekompresi. Itu kan awal. Tapi pertanyaannya apa? Definitif. Lah ini mangkel noe ketika tryout IPG ya. Aku saya ngomong ini adalah tipikal soal IPG. Nah, kita dikasih karakter kayak gitu. Kenapa? Karena IPG ini kadang soal yang di atasnya UKM BPD.
lebih susah. Jadi yang bikin soal kalau UKM PPD itu kalau kita ngasih bintang itu bintang 4. Tapi kalau IPK bintang 5. Ojo bintang 5 lah. UKM PPD bintang 5, IPK bintang 1. Bintang 5 kan kualitasnya baik gitu kan. Nah, ini bintang 1 itu random. Gak jelas. Makanya SKDI-nya 1 tapi kenapa kok ditanyain operasinya? Kan gitu. Nah, ini full track operation. Iceberg disease karena kasusnya banyak, jadi ya diingat-ingat. Pokoknya di awal dekompresi. Tetapi kalau definitifnya adalah full track operation ataupun kolostomia. Ya, tuh. Masih ada soal lagi ternyata. 13. Apakah diagnosis yang paling tepat? Berusia 1 hari di warga IGD dengan keluhan tidak PAD sejak terakhir. Bayi juga menemukan bunga berwarna hijau pada pemeriksaan itu didapatkan positif selanjutnya di bank anehnya tidak ada. Saat dilakukan rapid kasus tidak ada. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan gambaran distal rektum melewati mata. Apakah posisi yang tepat? Letak rendah. Letak rendah. Atresia ani dong. Kok tahu ini atresia ani dari Atlet lubang ini dan terus dia juga tidak bisa BAB waktu di RT juga mesejnya tidak nah kan gitu ya. Jelas kan? Atresia ani. Tapi kalau pemeriksaan penunjangnya itu pakai apa? Atresia ani tadi. Itu kan tulis pemeriksaan penunjang langsung didapatkan distal. Pakai apa? Pemeriksaan penunjangnya. dari ini position Inve foto Nah, itu ya, infeto. Nah, lah kalau letak rendah terapinya diapakan? Ditarik. Kalau letak tinggi depannya K, kolostomi. Coba nomor 14 itu kan ditanyain terapinya kan? Sampai kambing. apakah salah salah Ditarik. Loh bisa jawab. Optimis ya, Mei. Maksud ini. Tahu. Tuh. Gampang dong? Cek bingung nggak antara Hispung sama Atresiani? Oke, jadi kesimpulannya pokoknya kalau gangguan BAB gak bisa keluar langsung, bukan BAB yang keluar terus ya, tapi BAB nggak bisa keluar, pilihannya dua, antara atresia ani atau hispung. Bedanya kalau hispung disease masih punya anus, tapi kalau atresia ani, makanya di awal tadi kan aku ngomong atresia, itu kan sumbatan, ani, sumbatan di anus, ya berarti anus sih, pun anusnya tersumbat, itu. Oke. Aman, masih aman. Nah, nih kita ke materi bedah yang kadang masih keluar satu. Ya, satu. Nah, omfalokel sama gastrosisis ini langganan keluar. Keduanya ini ya. Jadi kita omonginnya adalah kasus abnormal pada umbilical. Nah, udelnya. Berarti kan area udel. Ya, area umbilical. Nah, dia harus ingat-ingat dari sekarang. Istilah ada kayak atresia tadi kan tindakan. Nah, nanti kalau ada hernia itu artinya adalah penonjolan. Ingat-ingat ya, beda kan sumbatan dan penonjolannya. Nah, paling gampang hernia umbilikalis. Benjolan yang terjadi akibat tidak tertutupnya fascia ringnya. Jadi gampangannya hernia kan menonjol. Menonjol ini kenapa? Karena ada bagian yang harusnya melindungi itu letoy. Makanya dia itu over. Makanya kalau ada orang-orang yang kena hernia inguinal, dulu kasus bedah itu biasanya kan organ yang di atas ini kan jatuh ke bawah. Otomatis kan benjolnya ke bawah kan. Nah, karena dia ini benjolan terjadi akibat dari tertutup fascia ring. Fascia ring itu ada yang di bawahnya umbilical pas. Itu kayak ada ring deh. Lengkap kan? Bisa awal kayak organ ini ya. Nah, kayak bisa nutup apa yang terjadi ya benjolan pusat tertutup kulit. Nah, ya kan?
Koyok gandul pusar. Jadi hernia umbilikal kesimpulannya gak punya udel. Wong kok koyok gandul udel. Ya ternyata ono penyakitnya. Padahal kayak gitu toh. Apakah dia ini mengganggu sekitarnya? Oh, enggak. Ya, makanya cukup diapakan ini observasi saja. Operasinya ya biar tidak menonjol. Ya, makanya SKD-nya 3A loh. Kayak gitu toh. Tetapi kamu melihat omfalokel sama gastroschisis, rada mengerikan ya. Sebenarnya dari gambar aja nih, kayak aku ngomonginnya. Nomor 2 itu kan kayak ada plastiknya itu kayak bungkusnya. Tapi organnya lengkap kan? Tapi dibungkus, tapi keluar organnya. Tapi kalau gastroschisis, organnya keluar tapi nggak ada bungkusnya. Kira-kira nih, lebih gampang terkontaminasi yang terbungkus atau tidak terbungkus? Yang tidak terbungkus. Oke. Nah, aku dulu inget-ingetnya om-om suka bungkus ya. Ini ya. Om-om suka bungkus berarti om falokel organnya terbungkus kan gitu. Om-om kan seringkali bungkus kan. Lah makanya apa? Organ terbungkus membran tipis saja. Akhirnya kan organnya keluar kan. Itu gampangannya peritoneumnya tidak terbentuk saat lahir. Kasihan kan makanya sampai jebol ini. Lokasinya pada umbilikal. Yo iya. Kan awal lubang kecil ini kan bisa membuka semua nanti. Tidak apa ini? Tidak urgent. Loh, kenapa Mas kok nggak urgent? Kan masih ada bungkusnya dia. Tidak gampang terinfeksi kan? Makanya cukup dilapisi dengan kasa NaCl, baru dilakukan pembedahan sama bedaan. Nah, pembedahannya apa ya? Dikaitkan ruangan di perutnya biar organnya bisa masuk. Tetapi terkait dengan urgenitasnya, tidak urgent. Karena masih ada pembungkus tipis, membran tipis ini. Nah, yang nggak ada kan lapisan kulitnya aja ini. Tapi kalau gastrocisis, ya gastrocisis, ISIS ya. Orang kalau ISIS kan lepas baju dan lain sebagainya kan ISIS ya. Berarti kan nggak ada lapisannya. Jadi organnya tidak terbungkus. Yo, lokasinya di sebelah kanan umbilikal ya dari samping. Ini aku pernah dapat waktu koas di sini. ASN. Dapat dua-duanya, oval sama gastrocisis. Tapi kalau gastrocisis karena dia ini nggak ada bungkusnya, apa ini urgent untuk segera operasi. Kenapa gak ada bungkusnya? Berarti kata laksananya awalnya apa? Lihat, bungkus dengan urin bag steril. Enak kan? Kalau yang ada bungkusnya kan berarti tinggal dicuci gitu tuh kan, dengan apa? Diiritasi dengan kasa NaCl ini kan. Tapi lek gak ono bungkus yo bungkusan pakai bukan plastik, plastik lonjoan ya, tapi pakai urin bag yang besar itu dipunting kan tertutup. Nah, Di lokasi yang selalu digunakan sebagai nggak mesti, bisa di kiri juga. Tapi ingat ya, itu maksudnya adalah dari sisinya. Bedanya antara omfalokel sama gastrosisis. Kalau secara mekanisme ya, kenapa sih si omfalokel kok ada bungkusnya? Karena dia ini sudah terbentuk lapisannya. Nah, kita urut dari hernia umbilikal aja ya. Hernia umbilikal tadi kalau secara gejala kan hanya moncong sedikit gini ya. Tapi umbilikalnya dia ini sudah tidak ada ring. Akhirnya organ kecil aja sudah bisa bikin menonjol. Oke, otomatis lapisannya ya pasti terbentuk. Tinggal pintu luarnya. Terus lanjut ke omfalokel. Omfalokel ya jelas nggak punya ring dong. Sama kayak hernia umbilikal dong. Cuma bedanya organ-organ yang keluarnya ini keluar semua. Tetapi lapisannya itu terbentuk. Tetapi karena dia ini kan nggak no ring, ada lapisan tok, berarti kan nggak ada penahan. Pasti dia ini akan keluar dari yang di tengah. Seret. Kita kan membayangkan perut ini kan organnya banyak. Ada usus. Ya, ada usus-ususan kayak gitu. Lah di gastrocisis, dia ini kan nggak ada lapisannya. Berarti kan organnya kan gak iso ngumpul jadi satu. Berarti kan gak iso lewat sing tengah. Akhirnya lewat yang samping-sampingnya. Makanya tidak ada jaminan di gastrocisis ini harus dari kanan ataupun kiri. Bisa jadi dari kanan ataupun sisi nek bawah nggak mungkin, atas nggak mungkin. Kenapa? Karena usus kan kayak gini deh.
Ujungnya kan gini. Pasti kanan dan kiri dong. Yang tengah kan nggak mungkin. Gitu. Itu kalau perjalanannya ya. Do soal mana? Apa yang harus dia lakukan sebagai Oh shit, itu aja sih skenario nih. bagi berulang-ulang dilakukan kehidupan saja tidak ada pengurusnya atau pemeriksaan fisik didapatkan organismus terbuang keluar di bagian kanan umbilicus yang tidak terbungkus oleh membran. Apakah yang harus dilakukan seperti itu? Diagnosis dulu. Di diagnosisnya dia yang pada tiga sisi. Gastrosis. Berarti kan gak no bungkus. Tata laksana awalnya apa? Terus Nah, berarti apa? Tata laksana. Kan dia gak no bungkus ya. Berarti harus diapakan dulu? Dibungkus. Nah, mana yang dibungkus itu? terus Dengan urin bag urin steril. yang segera persiapkan untuk Nah, hati-hati ya. Antara opsi C sama D ini harus hati-hati. Kan sama-sama dibungkus toh. Tetapi yang C ini kan operasi Cito kan urgent. Tapi yang E lihat itu. Nah, harusnya kalau diobservasi aja, itu punyanya siapa? punyanya Om Fa, Om Falokel. Om Falokel ya, pokoknya Om. Ingat ingat. Om dan Om suka bungkus. Ya. Iya kan, celeng kan, kan bungkus kan, real kan, bisa kan bungkus biasa kan. Nah, ya, nomor 16. apakah diagnosis pada pasien tersebut bayi berusia 6 bulan datang ke IGD dengan keluhan benjolan di perut detak pusat yang baru diketahui kemarin saat bayi menangis. Maka minum DBN tidak ada diare maupun muntah. Pemeriksaan fisik terdapat adanya benjolan yang tertutup oleh kulit. Apakah diagnosisnya Gampang. hernia? Hernia umbilical. Nah, hernia kan ada bedah 1, 2, 3, 4 itu kan takutnya ada hernia inguinal. Terus nanti reponibel, irreponibelan kan itu kan. Pokoknya dia ingat-ingat arti dari hernia itu menonjol. Tinggal tonjolannya itu ada di mana. Ini sambil baik merem, yang baik merem ada benjolan di perut dekat pusat. Oh, berarti umbilical sudah. Apalagi opsinya semuanya hernia. Lokasinya saja. Iya kan? Tuh. Nah, 17. Selesai. Apakah diagnosis berikutnya itu karena organ khususnya keluar pada pemeriksaan fisik didapatkan organ khusus terberai keluar pada umbilicus dan masih terbungkus oleh satu titis. Oh, apa diagnosis ya? Infalokel Omfalokel. Tata laksana awalnya di kasar terus sudah clear dong. Sudah selesai. Tapi meskipun gampang ini ya, harus kamu repetisi. Jadi menargetkan. Nah ini kemarin Aul itu tryoutnya jarang. Tapi karena kan stok soal kita sudah banyak, makanya kamu di tryout terus itu. Lah nanti ya beda ini kan masih kurang satu ya. Masih kurang 2 lagi kan. Nah, karena di sini kan liburan, itu mbak cicilan. Cicilan di situ, ya dibaca-baca aja. Soalnya nanti baca-baca itu enak. Terus nanti itu aja, engkau tak pegang aja langsung. Wes full ya. Tapi ya aku mau selang-seling ya. Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat. Nah, nanti tiap pagi lah ya. Soalnya aku rewemek dino wingi, kemarin suntuk gak leren-leren, mari aku dijak mangan wong tuane, aku dijak nanti lain kan itu. Terus nanti tiap pagi aja, terserah kamu mau di tempat dibincang mau dibincang aja enak. Soalnya wes enak puasa-puasa juga kan. Oh iya ya. Ternyata kita mulai lagi ketemu puasaan ya. Nah, puasaan jadi ya enak dibincang aja menurutku lebih santai ya. Tuh.